Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi Hopipah dari Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam dan perempuan. Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta menghormati harkat dan martabatnya perempuan. Dalam pandangan Islam, sesungguhnya perempuan ini memiliki posisi yang paling terhormat. Oleh karena itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna. Islam juga mengakui bahwa keterlibatannya antara perempuan dan laki-laki dari segi pekerjaan dan tugas-tugas, terkecuali pekerjaan dan tugas tersebut tidak sesuai dengan kodratnya seorang perempuan. Nah, Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perempuan dari segi kehidupan mereka. Salah satu tema utama serta peran pokok dari ajaran Islam ini yaitu kesamaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum lanjut kepada penjelasan berikutnya, kita harus memahami terlebih dahulu proses penciptaannya seorang perempuan. Asal mula dari penciptaannya perempuan ini bukan berasal dari tulang rusuknya Adam, melainkan dari unsur yang sama, yaitu tanah. Nah, penjelasan tersebut terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang menyatakan bahwa, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari nafs yang satu, yaitu sama. Dan darinya Allah telah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah telah memperkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan dengan banyak." Nah, dari penjelasan di situ dapat kita pahami bahwa antara laki-laki dan perempuan ini diciptakan dari unsur yang sama, yaitu tanah. Dari situ terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan dari segi sifatnya. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pemahaman tersebut terdapat di dalam hadis Al-Kashifah yang pengarangnya Al-Jamakhsyari yang dikutip oleh Nasruddin Baidan, yang di situ dinyatakan bahwa sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu tulang rusuk yang terdapat di paling atas. Oleh karena itu, apabila tulang rusuk tersebut dipaksakan untuk lurus, maka itu tulang rusuknya akan patah, dan apabila kamu mendiamkan tulang rusuk tersebut, maka tulang rusuk tersebut akan membengkok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi dan kedudukannya perempuan dalam ajaran Islam. Yang pertama ini yaitu perempuan dan hakikat kemanusiaan. Bila kita membandingkan pandangan terhadap perempuan di masa sebelum datangnya Islam ini, yang menganggapnya bahwa perempuan ini yaitu kurangnya akal, kurangnya nilai kemanusiaan, kurangnya potensi, terutama bila dibandingkan dengan posisinya laki-laki. Nah, maka dengan pandangan sekarang ini sangat berbeda. Pandangan saat ini yaitu bahwa antara laki-laki dan perempuan ini dinyatakan sama dan tidak membedakan antara keduanya. Maka dari situ kita dapat mengakui bahwa adanya dua perubahan pada level ini. Pandangan modern yang mengintegrasikan Al-Quran dan hadis secara objektif dan terbuka menyebabkan terjadinya sesuatu perubahan yang positif, yaitu perubahan positifnya bahwa di zaman sekarang ini Islam ini menganggap bahwa perempuan ini memiliki posisi yang sangat terhormat dan menghargai keduanya dari segi kemanusiaannya. Yang kedua yaitu hak asasi perempuan dalam Islam. Islam memberikan dan melindungi sepenuhnya hak-hak asasi perempuan, di mana dalam waktu yang bersamaan di beberapa belahan dunia ini orang masih sibuk memperdebatkan, dan Islam memberikan kesempatan dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, dari ayat tersebut dinyatakan bahwa manusia laki-laki dan perempuan ini bertakwalah kepada Allah untuk memperoleh ampunan dan pahala Allah yang tidak membeda-bedakan hambanya.
Nah, yang terakhir ini yaitu ketiga, kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Salah satu kedudukan perempuan di dalam rumah tangga ini yaitu sebagai seorang istri, yaitu pendampingnya suami. Dalam Islam, suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Seorang perempuan ini menurut Islam berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, penghargaan, nafkah lahir dan batin dari suami. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah tersebut menyatakan bahwa suami memberikan sikap yang baik terhadap istrinya. Kita akan membahas mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Ini terdapat 5 hak. Pertama yaitu hak perempuan dalam pendidikan. Perempuan dalam statusnya sebagai anak berhak mendapatkan nafkah pendidikan dan pengasuhan sampai mereka menikah. Kewajiban ini tidak hanya diperintahkan pada laki-laki saja, tapi juga kepada perempuan. Yang kedua ini hak perempuan mendapatkan mahar dan nafkah. Di dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada posisi yang paling terhormat dan diperlakukan sebagaimana manusia yang mempunyai hak-hak yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak atas persetujuan antara wali perempuan dan laki-laki tersebut, maka dapat dilaksanakannya akad nikah dengan memberikan mahar kepada wanita oleh pihak laki-laki. Ketiga yaitu hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan adalah salah satu yang tidak dapat dihindari. Syariat Islam juga tidak meremehkan sisi kepentingan perempuan dan haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian jika terpenuhi syarat-syarat yang ada ditentukan dalam perceraian. Yang keempat yaitu hak perempuan dalam bidang kewarisan. Di bidang kewarisan, perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki sama-sama mendapatkan kewarisan. Pembagian warisan untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian bila dibandingkan dengan perempuan. Nah, dari situ hal tersebut ini bersifat rasional karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban antara suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah rumah tangganya. Yang terakhir yaitu kelima, hak perempuan untuk memiliki harta. Islam memperbolehkan perempuan memiliki sendiri berbagai jenis harta, entah berupa mata uang tersebut, baik dari pekarangan tempat tinggalnya, harta bergerak atau tidak bergeraknya, itu diperbolehkan. Islam memperbolehkan memiliki semua itu dan asalkan perempuan itu mandiri dalam memiliki harta tersebut, yang tidak tercampur tangan oleh suami. Dan seorang perempuan juga diperbolehkan untuk mengembangkan harta tersebut dengan berbagai cara yang dibolehkan. Yang penting cara tersebut halal, yang bisa diurus sendiri atau diserahkan kepada orang lain untuk mengurusnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.